Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas birrul walidaini. Birrun itu kalau kita merujuk ke dalam beberapa literatur tafsir, birrun itu ada yang mengartikan muti'un. Muti'un itu taat. Ada yang mengatakan birrun itu barat qulubuhum wa barat jawarihuhum. Hatinya kalau sudah baik, anggota tubuh juga baik. Ya. Maka ji menyona urang temenak mak berarti hati hanaget. Ya. Kalau ada orang menelantarkan ibunya atau menelantarkan ayahnya, berarti hati orangnya hanaglih. Ya. Maka ante ipadang masyar gepeglih oleh Allah. Kita tidak ngomong dimasukkan ke neraka, gepeglih, Mbak. Walaupun pertama neraka cit, ya nih, Mbak. Ini makna birrun. Birrun itu barat, berasal dari kalimat birrun ya. Kalau birrun itu kata benda, kalau bara itu kata kerja, ya, Mbak. Jadi makanya barat qulubuhum, hati-hati yang glih, maka oleh karena itu anggota tubuhnya juga glih. Maka yang selalu menjaga orang tuanya dikatakan birrun. Kenapa birrun? Karena hati glih, Pak. Hati glih, anggota tubuh juga glih. Ya. Sekarang kita akan membahas lawan kata dari birrun. Birrun itu lawannya uquq. Uquq yang durhaka, Pak. Durhaka kepada kedua orang tua. Jadi ini ada dua pembahasan, langsung satu tema. Jadi kalau di dalam tafsir-tafsir dulu itu kan ada per tema, Pak. Artinya tafsir maudu'i. Maudu'i itu apa? Per tema, tema tentang nyo tentang nyo. Nah, ini begitu juga. Jadi ada maudu'i tapi dua maudu'nya, dua judulnya, dua temanya. Babu tahrimil uquq, haram durhaka sama orang tua. Rupanya haram durhaka, Pak. Ya, beda bikepu. Wa qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan silaturahmi. Pertemuan yang lalu sebagian ulama mengatakan rahim itu adalah rahim tempat janin tinggal, itu rahim. Maka pendapat yang pertama yang dikatakan memutuskan hubungan silaturahmi yang satu rahim kita dengan ibu. Hanaget dengan adik kandung, hanaget dengan abang kandung, hanaget dengan kak, atau hanaget dengan adik, ya, Pak. Ini orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, yang dikatakan rahim itu keluarga terdekat ibu, ya, atau saudara ibu atau saudara ayah. Makanya yang dikatakan qati'ur rahim, yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan saudara ibu, yang paling tua dengan ibu, termasuk adiknya, kakaknya, dan lain sebagainya. Atau saudara ayah, termasuk adik ayah atau abang ayah. Sehebat apapun orang itu, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau dia memutuskan hubungan silaturahmi. Nanti kita lihat hadisnya. Sebelumnya setiap pembahasan kita selalu memunculkan ayat Al-Quran, karena inilah apa uniknya yang sudah ditahqiq oleh Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj. Jadi beliau selalu memulai dengan ayat Al-Quran.
Jadi ayat Al-Quran itu ini pada surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu." Jadi janganlah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Gedanya udah temayang, gedanya udah ibadah, gedanya bayar zakat, bersedekah dan lain sebagainya. Konsentrasinya kemana? Semua kepada Allah. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Di sini memang tidak ada kata kerja, Pak. Ini namanya masdar naib an fi'lil amr. Kalimat ini masdar, ihsanan masdar. Tetapi kalimat masdar ini sebagai pengganti kata kerja, kata perintah. Makanya nanti Allah mengatakan wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Setelah dengan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, berbuat baik pada orang tua. Bahkan jangan keluar kata-kata kata Allah Subhanahu wa taala, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Wala taqul lahuma uffin, saja jangan mengeluh. Hai nak, ini maknanya Jadi nanti ada yang ngomong begini, oh berarti anjut, berarti hipak je nih Pak. Ya nih Pak. Di dalam kaidah usul fiqh, jadi ada kaidah yang kecil saja tidak boleh, apalagi yang besar. Mengucapkan saja tidak boleh, apalagi yang lain. Ya Pak. Dah dengar mentang Pak. Walaupun itu nak kena lima runci liah, dah dengar mentang apa pu. Baik tak bantah-bantah ya Pak, baik tak bantah. Karena kita berasal dari rahim dia, Pak. Hubungan rahim itu sangat kuat sekali, Pak. Makanya seorang ibu ketika berdoa kepada anaknya itu luar biasa doanya. Ya. Maka tak melake pak mak doa, Pak. Ya. Walaupun nanti ayah ada juga, cuma ayah itu 3:1 dibandingkan ibu. 3:1. Walaupun ada juga hari ibu, hari ayah lah, Pak. Hari ayah, ya, Pak. Hari ibu ada, hari ayah ada. Jamun hari ayah, ya, Pak. Hari ibu mentong. Ya. Karena dianggap ibu mengandung. Ayah sebenarnya lebih daripada itu juga. Tetapi apa? Hubungan emosional itu lebih dekat dengan rahim, Pak. Lebih dekat dengan rahim seorang ibu, ya, seorang ibu. Sekarang kita baca hadisnya. Hadis yang pertama. Hadis ini dari Abi Bakrah. Abi Bakrah Nufai'u binil Haris radhiyallahu anhu qala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair." Ini Rasulullah dikatakan dalam Al-Qur'an, Rasulullah hantang semangat Rasulullah, Pak. Hantang semangat, ya, Pak. Makanya Rasulullah SAW dipanggil oleh orang kafir Quraisy itu Siddiq. Artinya apa? Dia itu tidak pernah berbohong. Makanya Rasulullah mengatakan, ala unabbiukum. Kalimat unabbiun itu di dalam bahasa Arab adalah berita yang tidak salah. Itu unabbi. Tapi kalau ukhbirukum bisa benar, bisa salah. Ya, Pak. Nanti kalau Rasulullah mengatakan ala ukhbirukum, berita ini bisa benar dan bisa salah. Saya kurang tahu, begitu. Tapi kalau ala unabbiukum, saya beritahukan kamu berita yang tidak pernah salah. Berita ini benar, kata Rasulullah. Mau nggak saya kasih tahu bi akbaril kabair, dengan dosa-dosa paling besar? Salasan diulang 3 kali oleh Rasulullah. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran, di dalam kitab Usulut Tafsir wa Qawaiduhu, pengulangan baik itu di dalam hadis, baik itu di dalam Al-Quran, lebih daripada 1 kali, apalagi sampai 3 kali, itu yufidut taukid. Taukid itu apa? Tidak main-main, Pak. Artinya Rasulullah SAW mengulang 3 kali, bukti Rasulullah serius dan tidak main-main. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Salasan diulang 3 kali. Qulna, bala, mau ya Rasulullah. Ya, Pak. Jadi kami mau ya Rasulullah, engkau beritahukan itu ya Rasulullah. Qala, apa kata Rasulullah? Al-isyraku billah. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dosa besar. Ya, Pak.
Jadi syirik ini, sehingga riya itu dikatakan syirkul asghar, syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Seorang melakukan sesuatu bukan karena Allah, itu riya. Makanya hari ini syirik kecil sehingga menjadi syirik besar. Satu. Yang kedua, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Termasuk yang tadi kan dianggap durhaka ya Pak. Mengatakan saja itu durhaka. Hati-hati doa orang tua. Ini seperti Juraish. Ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin. Begitu juga ada di dalam tafsir. Salah satu bayi yang bisa ngomong, kata Rasulullah, adalah bayi pada masa Juraish. Juraish sedang beribadah, tiba-tiba dipanggil oleh ibunya. Juraish sebenarnya tidak salah, salah Juraish Pak. Karena dia sedang beribadah, tak mungkin dia sauti ibunya. Tapi ibunya tidak tahu kalau dia sedang beribadah. Ihoi padungga Juraish, hana tidak direspon. Ibunya sakit hati ya Pak, sakit hati Mak. Berdoa ada Mak. Ya Allah, berikan sebelum dia meninggal, uji dia dengan ujian yang sangat berat sekali ya Allah. Ya, karena sakit hati Mak benar Pak. Akhirnya meninggal ibunya. Rupanya betul Juraish diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Juraish dituduh berzina Pak. Ketika dituduh berzina, wanita itu sudah ada yang dizinahi, anak juga sudah ada, bukti sudah ada. Jadi artinya kan Juraish sudah bisa dihukum, dirajam, dicambuk. Rupanya ketika itu bayi itu ngomong. Akhirnya Juraish ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, kakak maleci ke masyarakat pempon Pak, karena dituduh yang kengkon Pak. Walaupun juga nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini uququl walidaini. Wa kana muttaqian fajalasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi berdiri Pak, kemudian duduk. Seorang itu kalau sedang berdiri berarti serius berhabar Pak. Ya, Pak. Yang sedang berhabar dong, yang serius berarti. Menyokadu yang kakak kurang serius bacu. Ya, Pak. Makanya kalau sedang ngomong berdiri itu serius dia. Rasulullah ngomong ini sedang berdiri Pak, dua-dua ini. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Ala ukhbirukum bi akbaril kabair, sambil berdiri Pak. Ketika sudah mengucapkan dua, tinggal satu lagi, Rasulullah baru duduk. Ya, baru duduk Rasulullah. Ketika duduk, Rasulullah mengatakan yang selanjutnya, ala wa qaulu zur wa syahadatuz zur, perkataan sia-sia dan sumpah palsu. Ya, Pak. Perkataan sia-sia apa? Ngomong ini, ngomong itu, hana jelah ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'az bin Jabal, ketika Mu'az minta kepada Rasulullah, ausini ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku. Apa kata Rasulullah? Jaga lidahmu, kata Rasulullah. Mu'az mengatakan, ya Rasulullah, mudah sekali menjaga lidah. Akhirnya Rasulullah marah. Sakalat ka ummuk ya Mu'az. Arti makna sakalat ka ummuk, artinya celaka dia. Tapi kan celaka mencelakakan Mu'az tidak. Rasulullah mengatakan apa? Ya Mu'az, banyak orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara babah, Pak. Gara-gara babah, cabak babah, adu domba gop, ya Pak. Demenak gop, gara-garanya Pak. Walaupun dia seorang ahli ibadah. Hadis setelah itu Rasulullah mengatakan, wa in shalla, walaupun dia salat, wa in shama, walaupun dia berpuasa. Tapi kalau tidak menjaga lidahnya, neraka kaipreh li neraka, ya Pak. Ya. Ini namanya ala wa qaulu zur, perkataan sia-sia. Kemudian apa? Wa syahadatuz zur, sumpah palsu. Gemusumpah kayaknya, sehingga menjerumuskan orang lain, Pak. Dia bersumpah yang saya katakan benar, padahal tidak benar. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Ini hadis ini dari Abdullah bin Amru bin As. Ini bin Amru bin As, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuanya sendiri As bin Wa'il, Asnya bin Wa'il. Dia itu seorang penentang Rasulullah. Orang tuanya penentang. Anaknya sahabat Rasul paling dekat. Maka gara-gara As bin Wa'il, maka turunlah ayat inna syani'aka huwal abtar. Jadi As bin Wa'il cukup bengih ke Rasulullah, cukup bengih ke Rasulullah. Setiap ketemu dengan Rasul, apa kata As bin Wa'il? Anta abtar, kamu tidak bisa diuntung kamu.
Gara-gara kamu ada saja terjadi masalah. Gara-gara kamu bisa membawa sial. Abtar itu membawa sial. Nabi Muhammad diam saja, itulah keagungan akhlaknya luar biasa, Pak. Hana ketaut kan, Pak. Hana ketaut, Pak. Nggak iman tahu. Bahkan ada orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Ketika Rasulullah bersama Aisyah, apa kata kafir Quraisy tersebut? Assammu alaika ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Nabi Muhammad diam saja. Yang menjawab siapa? Aisyah menjawab. Dijawab oleh Aisyah. Aisyah bengeh gara-gara gepegah celaka Rasulullah. Apa kata Aisyah? Wasammu alaika wa la'natullahi alaika. Panjang baca oleh Aisyah, Pak. Kamu jangankan celaka, dilaknat oleh Allah, dikutuk oleh Allah, diazab oleh Allah, yang kata Aisyah. Akhirnya Rasulullah mengatakan Aisyah, baik panjang-panjang dah nak berdoa, ya Pak. Baik panjang-panjang dah. Hana pupu, ya Pak. Ya Rasulullah, dia sudah mencelakaimu ya Rasulullah. Cukup katakan wa alaika, itu saja. Jadi kalau orang mengatakan assammu alaika wa alaika, itu saja kata Rasulullah. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini As bin Wa'il. Tetapi anaknya itu adalah seorang anak yang patuh dan taat kepada Allah, Amru bin As. Ya, dan dia sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dalam hadisnya? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabair, kabair itu berasal dari kabirun. Kabair, ya nih, Pak. Artinya apa? Dosa-dosa besar. Apa dosa-dosa besar itu? Al-isyraku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Aqaid As-Salafiyah yang dikarang oleh Syekh Asy-Syanqiti, al-isyrak itu maknanya apa? Jadi jangan salah-salah, isyrak dengan ka, isyrak dengan kaf. Isyrak dengan ka itu syuruk. Apa syuruk? Terbit matahari. Nyanyian syuruk nanti. Isyrak dengan kaf itu syirik namanya. Makanya Syekh Asy-Syanqiti mengatakan al-isyrak itu orang ketiga, Pak. Ya, itu mana isyrak? Kita, Allah Subhanahu wa taala, ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga itu syirik namanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan begini. Ini meluaskan makna syirik. Seorang itu percaya bukan kepada Allah saja, percaya kepada si fulan, percaya kepada dunia, percaya kepada jabatannya, percaya kepada hartanya, percaya kepada dirinya sendiri. Maksud percaya pada diri sendiri. Nyohana lo minta rezeki, hanam demi rezeki lo. Nyan. Menyohana lo berusaha, hana lagi nyoh, hana tinggal ke Allah, ya Pak. Itu sudah termasuk juga syirik, ya Pak. Sudah termasuk juga syirik. Seorang yang percaya kepada pimpinannya, arti percaya pimpinan begini. Menyohana pimpinan lo, hana pekerja lo ino kabeh lo. Hana le rezeki lo. Nyan, Pak. Itu juga sudah syirik. Diluaskan syirik itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man ista'bada dunya, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tuannya, maka siap-siap diperbudak oleh dunia. Ia toli dunia katanya, Pak. Ia toli peng katanya, Pak. Peng yang ato katanya, Pak. Ia toli dunia, ia toli jabatan, ia toli peng, ya, Pak. Ini artinya termasuk juga orang yang percaya kepada duit, percaya kepada dunia, percaya kepada jabatan. Menyokan jabatan lun hana bereh mendumnya, nyaka termasuk juga, Pak. Artinya orang yang sudah diperbudak oleh jabatan. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini versi pemahaman Syekh Asy-Syanqiti. Di dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah itu ada hampir 1000 halaman lebih, Pak. Syekh Asy-Syanqiti. Kemudian kita lanjut. Wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka itu apakah bisa secara lisan, takun, atau secara zahir? Kiban zahir, Pak, kita menyiksa orang tua, atau secara batin. Bagaimana secara batin? Benci ke orang tua, ya, Pak. Orang yang ngomong kepada orang tuanya itu menak urunci, atau dia bersikap tidak baik dengan anggota tubuhnya, atau bersikap tidak baik dengan hatinya, Pak. Yang menyukan urunci ka bengeh, alah katruk long getnya ne, Pak. Alah, Pak. Orang tua kan tak tahu apa isi hati anaknya, Pak. Ini juga dianggap sebagai uququl walidaini. Uquq itu apakah lisan,
apakah zahir atau batin, itu dianggap dia durhaka pada orang tuanya. Seorang anak yang enggak pernah mengunjungi orang tuanya dianggap durhaka zahir, Pak. Durhaka zahir. Hantang kepeduh tubuh wa urunci, Pak. Itu durhaka zahir. Seorang yang temenak mak sabe, temenak ayah sabe itu lisan. Netoi sabe-sabe doi. Nyo mahai kaso lem blawnya, Pak. Padahal jamu dia padunggo tatoi, Pak. Padunggo gerah kaso, Pak. Nyo ban tiga dua ga kata tenak, Pak. Nya ne, Pak. Ban tiga dua ga kata tenak. Nya urunci kan kita nyo mentang geuruh, Pak. Mandum geuruh li urunci. Kita nyo bantau uruh sidra urunci han tanggop kita nyo, Pak. Bantau uruh sidra ma han tanggop. Bantau uruh sidra ya han tanggop. Nya ne, Pak. Bagaimana kita ingin berbakti kepada kedua orang tua kalau satu saja tidak sanggup, ya. Apalagi dua-dua. Kita lanjut lagi. Wa qatlun nafsi, bunuh diri itu rupanya dosa besar. Maka seorang yang bunuh diri walaupun dia seorang ahli ibadah, dia sudah berbuat dosa besar. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat seorang sahabat di depan Rasulullah. Sahabat itu ahli perang, ya, Pak. Ahli perang. Dan selalu ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Mau enggak saya kasih tahu penduduk neraka? Rasulullah jarang ke penghamba minan, Pak. Mau enggak kamu saya kasih tahu penduduk neraka? Mau ya Rasulullah? Ya, yang lewat bunuh. Yang barusan lewat tadi penghuni neraka dia. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, itu kan ahli pertempuran ahli Badar ya Rasulullah. Dia bertempur bersama kita ya Rasulullah. Setiap peperangan dia selalu ikut ya Rasulullah. Rasulullah ge imandang, Pak. Hanaga saud, hanaga saud. Rasulullah ge im. Rupanya orang muslim, orang mukmin, Yahudi, Nasrani, musyrik, mereka penasaran dengan perkataan Rasulullah. Diikutinya terus pemuda itu, diikutinya terus pemuda itu. Pada suatu hari ada sebuah pertempuran. Selesai pertempuran itu, pemuda ini luka-luka di tubuhnya. Masih diikuti juga. Ketika dia masuk ke dalam rumahnya, dia tidak sanggup untuk menahan sakit luka-luka tadi. Dia ambil pedangnya dan dia bunuh diri. Ketika itu kafir Quraisy mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Rasulullah mengatakan, ada apa sebenarnya? Ucapan engkau ya Rasulullah beberapa hari yang lalu benar ya Rasulullah. Dia penghuni neraka. Dia barusan bunuh diri ya Rasulullah. Ya, dasar ke iman dang. Hana ge apa gah? Makaji hana dengar lon. Gedanya kabinan, Pak. Hana dengar lon. Hana patih gelon. Makajinya kan lon yang je nya danya, Pak. Baik pegah balik, Pak. Baik pegah balik. Binanci ada bita sedekah, baik pegah balik. Yang traktir kan lon ni, Pak. Yang pegah kan lon, yang baik pegah balik, Pak. Kita takut nanti amal ibadah kita hilang, ya, Pak. Kupu katanya hek kalah tadi, tapi gadah, ya, Pak. Makanya sebagian orang mukmin mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Pemuda tadi itu penghuni neraka. Kenapa mereka tahu? Karena di dalam Taurat waktu itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Warakah bin Naufal. Di dalam Injil sudah diterjemahkan oleh Warakah bin Naufal. Itu dosa-dosa besar termasuk juga bunuh diri. Ada dalam Taurat. Ada dalam Injil. Bunuh diri itu tidak benar dan tidak dibenarkan karena itu dosa besar. Ya. Kita lanjut. Wal yaminu al-ghamus. Yamin ghamus apa? Sumpah palsu. Maka hati-hati. Hati-hati orang yang bersumpah gara-gara ijo peng kagadah tumpah kalain tumpah, Pak. Maka hati-hati, Pak. Kita mengatakan biasa saja itu, biasa saja, nanti tamu taubat. Pajan tamu taubat lah, Pak. Ya. Kita nak tahu kapan meninggal dunia. Pajan tamu taubat. Ini ada satu kisah, ini sudah sering saya ulang kisah ini, Pak. Ada seorang ahli ibadah, dia berdoa kepada Allah untuk bisa melihat iblis. Jadi dia mengatakan, ya Allah, nepedi iblis baklun ya Allah. Ketika itu Allah mengatakan, utlub ala afiyah, baiklah ke kalian iblis, lake kalian bergejuk sehat walafiat, jut ibadah, han ya Allah han. Lu menjak kalian iblis. Saya mulai iblis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan iblis kepada dia, Pak. Ketika sudah dia lihat iblis membengeh di urungnya, nyo rupaji iblis yang goda lon tabe. Nyo rupaji iblis yang pegat lon semayang telak tabe-tabe semayang. Bengeh dengan yang mengecok tu. Di situ nak disebutkan apakah kayu yang jelas benda yang ada di tangan dia. Ketika mau dia pukul iblis itu, apa kata iblis itu? Laula umruka mi'atu sanah la ahlaktuka
Kalau bukan umurmu 100 tahun, maka akan saya hancurkan kamu, saya binasakan kamu. Yang sudah dimulai dikelabui oleh iblis, Pak. Jadi pemuda itu, oh berarti umurnya panjang berarti ya. Berarti mentang tertutur umurnya. Yang mentang puluh leploh, berarti trip dah mentang. Akhirnya Pak, iblis lari, Pak. Ketika itu pemuda ini mengatakan dalam hatinya, umri tawil, umurku rupanya masih panjang, 100 tahun. Maka sekarang saya terus berbuat maksiat. Hana buku. Nanti waktu umur 97 tahun, ada waktu 3 tahun lagi, saya bertaubat kepada Allah. Tidak lama setelah itu meninggal pemuda ini, Pak. Ibadah tan taputan, Pak. Ini dikelabui oleh iblis, Pak. Jadi maka baik pre-prewate, Pak, pre-prewate. Ketika kita sudah bohongi orang lain, baik prewate tak lagi maah le juga. Segala mati ni, Pak. Hana menjan mati, Pak. Oh Lord, hana sakit. Urang hana sakit mati cik. Oh Lord, urang ibadah, urang sujud mati cik, Pak. Urang sedang sujud mati, Pak. Sedang baca Fatihah mati, Pak. Beda fikir pun, Pak. Artinya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim. Tidak bergeser sedikit pun. Ya. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah bersabda, minal kabair syatmur rajuli walidayhi. Daripada dosa besar, seorang laki-laki atau perempuan dia mencaci maki kedua orang tuanya. Ya, Pak. Kita kan bertanya. Kalau, ya ini sahabat bertanya, kita juga bertanya, Pak. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahal yashtumu rajulu walidahi? Ada enggak orang anak-anak laki-laki atau perempuan, seorang anak dia mencaci maki kedua orang tuanya? Sang hana ya Rasulullah, Mbak. Hana. Apa jawab Rasulullah? Qala na'am, ada kata Rasulullah. Ada seorang anak yang mencaci maki kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu. Ya, maka hati-hati, Pak. Seorang si A dia mencaci maki orang tua si B. Ipengah apa? Orang tua hadran bibi hanje ngu ipengah apa? Kemudian Rasulullah mengatakan, si B itu menak ayah gedanya. Dron ayah orang tua hadran hanje ngu. Ini artinya apa? Seorang sudah yak tenak orang cira, Pak, melalui orang lain. Ya, Pak. Maka hati-hati. Tak tenak orang cira, itu nak orang cira gedanya sama seperti seorang anak yak tenak orang cira, Pak. Ya tenak orang cira sama kayak tenak orang cira. Ini seperti orang tidak salat. Orang yang tidak salat sama seperti mendalimi diri sendiri. Orang yang mengambil hak orang lain, co atago koh kena koh gede, itu sama seperti mendalimi diri sendiri. Kenapa? Karena yang diambil tadi akan harus dikembalikan kepada orang itu lagi nanti, Pak. Walaupun hanya sehelai benang, kata Rasulullah. Kalau dalam hadis sebelumnya itu, satu jengkal tanah dipegeseh bacut, Pak. Untuk baru kiamat, kata Rasulullah, itu seluah langit dan bumi pekalong bak taku, Pak. Bak taku gara-gara sejengkal tanah. Terima kasih.